Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Hanifah dengan NIM 2012-466, semester 6, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal saya, yaitu yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran IPA pada Materi Suhu dan Kalor di kelas 5 SD. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Proses pembelajaran IPA, banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran IPA adalah pelajaran yang penuh dengan hafalan dan membosankan. Hal ini disebabkan bahwa proses yang terjadi selama ini kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir kritis yang diajarkan kepada siswa pada pembelajaran IPA adalah untuk melatih siswa supaya dapat memecahkan masalah, serta menumbuhkan kemampuan nalar yang logis, sistematis, dan kritis, serta berpikir objektif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA di kelas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana hasil analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA pada materi suhu dan kalor di kelas 5 SD? Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA pada materi suhu dan kalor di kelas 5 SD. Landasan teori. Analisis merupakan suatu gambaran dengan konsisten, uraian sebuah pokok masalah. Selanjutnya, masalah itu diuraikan sehingga mampu menjawab dari masalah itu untuk menghasilkan sebuah tujuan. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan dengan menggunakan konsep yang telah dipahami sebelumnya, strategi yang hati-hati, dan argumen yang tepat untuk memperoleh pengetahuan yang meliputi kegiatan menganalisa, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahan, menyimpulkan dan mengevaluasi sehingga mampu membuat keputusan, pertimbangan, tindakan, dan keyakinan. Materi pembelajaran. Suhu merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam mengetahui suatu perubahan keadaan zat atau benda. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu, yakni dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya mendeskripsikan fakta. Yang kedua ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena peneliti dapat menilai, melihat, dan merasakan bagaimana dan apa yang terjadi dengan subjek yang diteliti. Instrumen pendukung dalam peneliti ini yaitu pedoman wawancara, lembar observasi, dan pedoman studi dokumen. Sumber dan data informan. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas 5 dan siswa kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Guru yang akan diambil sebagai informan adalah guru kelas 5 dengan pertimbangan bahwa guru mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis siswa dalam pelajaran IPA, dan juga informan tersebut merupakan pihak yang mengontrol, mengawasi, menerapkan, dan merasakan secara langsung dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti, yaitu meliputi literatur yang ada.
Data ini dapat dimanfaatkan sebagai data tambahan yang mengarahkan pada masalah dan tujuan penelitian dari literatur dan dokumen. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap ini, peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap aspek yang sedang diteliti guna mendapatkan data yang lengkap. Yang kedua, ada reduksi data. Peneliti melakukan wawancara serta membuat catatan-catatan kecil untuk memperoleh data yang akurat. Yang ketiga, penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data hasil temuan ke dalam bentuk naratif, yaitu uraian tentang mengenai kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 5. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti mencoba menarik kesimpulan berdasarkan pokok bahasan guna menentukan makna dari data yang diperoleh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.